Terbentuknya jemaat mula-mula atau kehilat disebut dalam bahasa Ibrani. Kehilat atau jemaat mula-mula yang dipimpin oleh rasul-rasul di Yerusalem terbentuknya adalah pada saat hari raya Shavuot. Apa itu hari raya Shavuot? Hari memperingati diterimanya 2 loh batu oleh Mose atau Musa yang bertuliskan 10 perintah ya daripada Tuhan yang Maha Tinggi yang bernama Yahweh. Nah, Tuhan yang Maha Esa ini yang disembah oleh nenek moyang Israel, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang bernama Yahweh memperkenalkan kembali namanya kepada Mose. Mose mendengar suara dari semak duri yang menyala, tapi tidak menghanguskan semak itu dan mengatakan namanya, memperkenalkan namanya kembali. Gitu. Nah, itu sedikit mengenai kisah Musa waktu menerima 2 loh batu. Ya, kita fokus kepada hari raya penerimaan 2 loh batu ini. Jadi itu dirayakan setiap tahun. Menjadi salah satu dari 7 hari raya orang Yahudi. Ya, pada hari raya Shavuot ini di mana orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke Yerusalem dalam rangka memperingati hari raya Shavuot ini. Nah, pada hari perayaan Shavuot ini Elohim menepati janjinya memberikan penolong yang lain atau Roh Kudus ya kepada murid-muridnya dan kumpulan kecil mereka. Jadi janji itu ditepati. Nah, kita bisa lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus sendiri atau Yesus atau Isa yang disebut oleh sebagian orang, dia sendiri mengatakan seperti itu. Nah, Mesias menepati janji itu kepada murid-murid dan dicurahkanlah Roh Kudus. Ya, yang turun kepada mereka di atas kepala mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Makanya disebut baptisan roh dan api. Nah, itu tepatnya pada hari raya Shavuot. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 3 kita bisa temukan dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, jadi dunia kekristenan mengenalnya dengan hari raya Pentakosta. Mengapa? Sebab Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkan ke atas murid-murid itu dan kumpulan kecil yang bersama mereka di Yerusalem tepatnya pada hari raya Shavuot. Karena mereka waktu itu dalam keadaan takut. Ini mau dianiaya, mau dibunuh seperti guru mereka oleh orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, Judaisme ya, yang tidak menerima ajaran daripada ya Sang Mesias itu. Mereka tetap berdoa, berharap sambil menantikan janji guru mereka yang telah diangkat ke surga di depan mereka. Nah, saat penantian itulah turunlah Roh Kudus. Dan itu tepatnya pada raya Shavuot. Dan waktu itu apa yang terjadi? Semua orang yang mendengarkan Kepa berbicara. Karena Kepa itu bicara dengan kuasa. Dia berbicara bahasa Ibrani, bahasa dia. Tapi semua orang-orang mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 7-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim. Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11. Jadi rasul-rasul ini mulai memberitakan kabar baik, menginjil dalam bahasa Ibrani, tapi orang-orang Yahudi perantauan mendengar kata-kata itu masuk ke telinga mereka, didengarnya dalam bahasa perantauan mereka. Nah, inilah yang disebut bahasa roh, salah satu daripada bentuk bahasa roh. Nah, jadi melihat dahsyatnya kuasa roh Tuhan pada saat itu bekerja melalui para rasul dan jemaat mula-mula, banyak sekali, tidak terhitung banyaknya peserta hari raya Shavuot itu jadi percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah, kita bisa lihat di Kisah Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.
Jadi mereka ini siapa? Nah, ini buat teman-teman Kristen. Jadi gereja mula-mula itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, yaitu murid-murid yang menjadi rasul-rasul, dan ada sekitar 120 orang awalnya, mereka kumpulan kecil. Dan orang-orang Yahudi dari seluruh kolong langit ini berkumpul di sana. Dan orang Yahudi itu memelihara hukum Taurat yang 10 tadi. Bagaimana mengasihi Elohim, bagaimana mengasihi sama manusia. Di situ dituliskan detail-detailnya. Jadi Kristen yang ada di Antioquia adalah hasil penginjilan orang-orang ini. Jemaat mula-mula inilah yang menginjil ke Antioquia. Dan mereka disebut sebagai orang Kristen. Kita bisa baca di Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama sekali disebut Kristen. Demikianlah sejarah terbentuknya Kehilat atau jemaat mula-mula yang dimulai di Yerusalem dan disebarkan ke seluruh dunia, baik oleh para rasul dan juga oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya dan sudah dibaptis pada hari raya tersebut. Bapa Yahweh memberkati. Dalam nama Yeshua Masiah, Raja Damai, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.